karena kan Paula juga udah ngomong di podcast akan banding karena ini tidak sesuai dengan faktanya gitu Bu. Kami masih mendiskusikan terkait hal itu, tapi yang utama dalam konteks tersebarnya dokumen, kami tim sedang mempelajari dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE, dan setelah mempelajarinya tentu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya seperti apa. Mungkin akan melaporkan akun yang menyebarkan yang tadi itu Bu? Ya, kami pelajari terlebih dahulu termasuk siapa pengunggah pertama. Bu, punten. Ini perihal anak-anak sekarang kan sudah 11 hari nih di Paula. Kenapa belum dikembalikan ke Pak Bayu untuk pemegang saham? 2 minggu. Iya, udah 14 hari. Iya, mungkin kan kita juga lihat juga kondisinya pada saat ini ya. Saya tidak bisa menyampaikan hal yang detail terkait dengan anak karena bagaimanapun mungkin Paula membutuh dengan kondisi ini butuh pelekatan juga, butuh membangun komunikasi juga dengan anak-anak. Kondisi rumah saudari sekarang seperti apa? Secara umum sehat, tapi bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang berat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sehingga memang membutuhkan waktu untuk menerima dan memulihkan kondisi psikologis. Tapi perihal Paula disebar isukan memiliki penyakit serius, respon dia gimana sih? Bukan itu kan memang di media sosial juga, termasuk yang di media sosial itu bocoran itu. Respon dia gimana sih? Dibilang memiliki penyakit serius. Sebenarnya kalau dilihat kan sama halnya seperti respon dugaan dia perselingkuhan, kemudian tulisan-tulisan istri durhaka, kemudian penyakit serius, siapapun ya itu akan terdampak dan akan merasa down gitu. Karena itu saya dan Erwin bergabung dengan Bang Alfon untuk membantu Ibu Paula agar hak-hak Ibu Paula itu juga terlindungi dan tidak mengalami dampak yang lebih buruk. Oke, udah. Maksudnya Bu bisa diinformasikan. Kasus anak udah bisa diinformasikan. Kalau nanti aja ya kalau kasus anak. Kan kalau putusan itu adalah joint custody. Tapi kalau joint custody sebenarnya itu kan perhitungannya 2 minggu di ibu, 2 minggu di ayah. Walaupun mungkin kita juga harus melihat bagaimana joint custody itu dilakukan. Karena tidak hanya anak berpindah 2 minggu per 2 minggu, ada istilahnya legal custody-nya bagaimana, terus nanti pengambilan keputusan kalau sakit itu siapa, terus kalau misalnya pendidikan yang mengambil keputusan itu siapa, itu juga belum detail dibicarakan antara ayah dan ibunya. Sudah diterima Bu laporannya? Sudah, ini sudah diterima. Boleh lihat? Ini aduan ya? Naikkan sedikit Bu. Ya. Naikkan sedikit Bu. Tahan. Banyak yang Kameramen. gitu. Tadi diterima oleh pihak apa? Bawas. Udah. Berarti ada rencana Paula akan dimintai konfirmasi keterangan? Tadi petugasnya menyampaikan ini akan diproses dulu dan kemudian kami diminta menghubungi tindak lanjut. Berapa lama tuh proses itu? Tadi sih belum diinformasikan, tapi kami akan menghubungi ke badan. Sudah ya, Bu, sudah Bang Hotman. Ya, Bang Hotman, mungkin terima kasih untuk solidaritas untuk Ibu Paula, itu sangat berharga dan berarti untuk Ibu Paula maupun kami. Tapi sebagai tim kuasa hukum, Ibu Paula memang menunjuk kami berdua. Oke, aman semua? Oke, Ibu, terima kasih. Makasih ya, Bu. Nama lengkapnya mungkin Bu. Udah 3 kali dibilangin itu si ibunya, tapi emang kebuka terus. Mungkin kesempitan apa gimana nggak dikancing badannya. Apa? Katanya. Iya.
Tapi ini dari kuasa Mana gitu? Baik banget kan gue mau Thank you. Bu, boleh minta stok satunya Bu, laporannya Bu. Besok aja udah. Tuh. Ganteng banget sih lu Bang. Di tangan lu lah. Ada di sini. Terima kasih Bang. Nanti sama abang boleh minta buat gambar aja ya. Lihat di sini Bang. Iya, stok satu ada tambahan. Bang tambahan dikit Bang. Bu, satu lagi Bu, stok satu Bang. Abang cinta. Ini nih kan belum. Oke. Ya, kameramen deh. Yuk, abang. Udah. Oke. Rencana menit. Selesai. Enggak itu. Boleh Pak. Semua acara lagi kata itu Bu. Enggak dulu, ini dulu. Udah. Tunggu Bu, bentar Bu. Oke Bu. Oke, gimana? Bang. Bang, izin. Ibu nanti ininya Bu. Di kondisi saat ini pihak ada pihak yang melakukan upaya semacam framing ya. Jadi terkait adanya dugaan Bu Paula itu mengidap salah satu penyakit. Gimana menurut? Mungkin sudah ada informasi. Ya, makanya kami ingin menyampaikan ke Bawaslu bahwa dari mana informasi itu ada. Karena setahu kami prosesnya masih minutasi, belum ada proses yang diunggah oleh pihak. Jikapun ada, hanya ada para pihak. Makanya kita nunggu hasil investigasi dari MA dulu. Dari mana dapat tersebarnya itu dan apakah itu sama tidak dengan putusan yang kami terima. Pak, ini kan dari pihak pengadilan agama sendiri kan mengatakan kalau putusan dibacakan itu belum ingkrah tandanya, artinya itu kan berarti dia masih menegaskan kepada awak media yang meliput pada saat itu mereka kalau ini belum ingkrah. Itu mungkin responnya seperti apa? Jadi kan mungkin dia sudah ada pernyataan seperti itu, jadi belum ada ditemukan dugaan pelanggaran penyebaran data pribadi gitu. Iya, kalau ingkrah, tapi setidaknya kan pengadilan agama punya posisi ingkrah dalam artian ya ini tergantung para pihak. Nanti kan ada proses kan, apakah menerima atau tidak. Kalau menerima tidak ingkrah ataupun tidak akan banding dan ada proses lainnya dan Mahkamah Agung. Itu yang maksud dari ingkrah tadi. Jadi bahkan ada kemungkinan misalnya merasa putusan PA ini dalam berapa hal ya, banyak ya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Oleh karena itu ada proses lainnya di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Berarti bisa dikatakan ini tidak berpotensi untuk melanggar dugaan data pribadi penyebaran ini karena mereka sendiri sudah menyatakan kalau ini belum ingkrah putusan. Ingkrah itu justru kalau sudah ingkrah baru boleh diumumkan. Kalau ini belum ingkrah justru. Karena belum ikrar. Betul. Jangankan ingkrah, masuk ke putusan atau edit saja belum jadi unggah mutasi kok udah tersebar ada informasi begini informasi begitu dari mana gitu. Itu yang perlu yang katakan mungkin dalam rangka untuk framing saja. Oke, jadi atas dasar itu akhirnya kita melakukan Oke Bang, jadi siapa nih Bang menurut Abang sebagai kuasa hukum Paula aktor utama di balik bocornya putusan ini, siapa menurut Abang? Dari pihak pengadilan kah, apa dari pihak penggugat kah gitu Bang? Kita investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Biarkan Mahkamah Agung karena prosesnya harusnya masih berjalan minutasi. Kok bisa sampai ada ini? Biar aja Mahkamah Agung. Tapi tunggu bersama kita belum tahu. Ada kemungkinan dari pihak Baim atau pengacaranya juga Bang mungkin? Yang sebenarnya sering preskon juga gitu Bang. Dari Kapolda sendiri dengan adanya penyebaran hal tersebut yang sekarang dengan media sosial dan tertuju matanya ke sebagai Kapolda, ada rencana untuk melaporkan ke kepolisian atau sendiri? Tadi
Jadi kami masih mempelajari ya terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang ITE, kemudian siapa pengguna itu. Jadi kami masih membutuhkan waktu untuk mempelajari hal itu dan kemudian mendiskusikan langkah-langkah hukum. Untuk Kapolres Medan udah ada diskus belum sih kuasa hukum? Berarti Bang ini ada unsur pidana juga Bang ya dalam kasus ini Bang? Ada unsur pidananya juga ya dalam bocornya ini Bang? Jika ada etikat buruk mempublikasikan misalnya, tidak berdasarkan proses yang sesuai, ya pasti. Tapi ini untuk Kapolres sendiri kan membahasnya mungkin lebih ke arah mental dan segala macam. Kira-kira mungkin dari sendiri langkah apa sih untuk memperbaiki semua kira-kira kan ini menjadi namanya jadi Kapolres sendiri seperti apa mungkin ada diskusi untuk namanya gelar preskon atau apa gitu kira-kira nama Kapolres Ya sebenarnya kalau untuk memperbaiki ya sebenarnya kan selama setahun ini kalau teman-teman amati bagaimana upaya Polda untuk menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik itu ya tidak membuat gaduh misalnya ya. Jadi sebenarnya upaya memperbaiki situasi itu tidak bisa diminta hanya kepada Paula, tapi kepada pihak-pihak juga yang menimbulkan informasi ini menjadi sedemikian menjadi polemik lah ya. Jadi itu kalau misalnya bagaimana responnya tadi Ibu Paula secara umum kesehatannya baik, tapi memang membutuhkan waktu untuk memahami, membutuhkan waktu untuk penguatan psikologi untuk menghadapi ini. Karena kami melihat sebenarnya kalau dalam konteks hak asasi perempuan ya, upaya ini kan ibaratnya kalau orang main tinju ya, itu kan pukul sampai ibaratnya membela diri pun tidak bisa. Nah kalau dalam konteks isu kekerasan terhadap perempuan mungkin saja ini juga bukan hal terakhir yang akan dihadapi oleh Ibu Paula. Jadi itu yang juga kami mengharapkan solidaritas dan empati kepada Ibu Paula karena ke depan mungkin dia itu tidak Bang berarti penegasan terakhir ini bukan membantah hasil putusan ya, hanya memperjuangkan kenapa bisa bocor aja gitu Bang ya, bukan membantah hasil putusan Bang ya? Ya kita harus pastikan Kita pastikan dulu putusan yang mana dulu. Ya apa yang dikeluarkan hakim itu Bang yang ramai juga dibicarakan itu Bang? Yang bocor kan kita juga belum tahu apakah itu memang betul putusan nanti. Nah itu kan yang bocor salah satu soal mat yang mungkin agak sensitif soal itu serius di belakang tuntutan itu gimana maksudnya mungkin responnya? Ya karena itu kami meminta badan pengawas untuk menelusuri itu diinformasikan ke publik padahal putusan itu masih proses minutasi, itu putusan apa, siapa, kan gitu ya. Itu baru ke badan pengawasnya. Nah kalau konteks apakah dari kuasa hukum atau yang kami tidak tahu, karena juga kami harus mengecek juga apakah, karena harusnya tidak demikian ya proses. Tapi sebagai kuasa hukum Paula kan tentunya menerima hasil putusan juga kan, apakah sama dengan yang diucapkan oleh hakim tersebut? Tadi disampaikan apa yang diucapkan juru bicara dengan teks yang ada di putusan itu berbeda. Apa contohnya apa yang berbeda? Tadi adanya terbukti adanya pihak ketiga. Kalau Anda baca teks itu Apa tuh? terbukti adanya pihak ketiga. Itu Pihak ketiga nggak ada Bang?